Di sini kuadran dan sudut istimewa ya. Jadi yang pertama ini kita akan bahas dulu kuadran dan membicarakan kuadran itu erat kaitannya dengan diagram Kartesius ya. Untuk minggu depan kuadran ini akan lebih dibicarakan lebih lanjut ya, lebih detail. Jadi kalau yang ini kita hanya tahu positif dan negatif ya. Jadi kuadran di sini, kuadran pertama yang ini, kuadran 2 sebelah kiri atas, kuadran ketiga kiri bawah, kuadran keempat kanan bawah ya. Jadi kalian harus ingat ya, jadi berlawanan arah jarum jam aja. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kuadran pertama itu semuanya positif. Ya, semuanya positif artinya sin kostannya positif. Begitu juga dengan yang berkebalikannya, kosekan ya. Kalau kosekan, tan, kotangan itu juga positif. Nah, kalau di kuadran di kuadran pertama ini sudutnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Nanti kita lihat ya di sini tandanya ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Tapi kadang di referensi lain ada yang dua-duanya tidak memakai. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi kita bahas dulu yang ini dulu ya, si nilainya. Si nilai dari sin kostannya itu semuanya positif. Kalau di kuadran kedua berarti sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Nah, yang di kuadran kedua ini, yang positif hanya sin. Nilai sin itu positif. Yang lainnya negatif. Kostan negatif. Yang positif, sin kan berkebalikan dengan kosekan ya. Nah, berarti kosekan juga dia positif ya. Jadi mengikuti. Nah, jadi di kuadran 2 itu yang positif hanya nilai sin, yang lainnya negatif. Kuadran ketiga berarti dari 180 sampai 270. Yang positif hanya tan, sisanya negatif. Kuadran keempat 270 sampai dengan 360. Yang positif hanya cos. Jadi semua sin, tan, cos. Ya, Ibu lupa itu tuh ada apa namanya? Mengingat cara cepatnya gitu ya, kayak disingkat-singkat apa jadi apa namanya jadi apa gitu ya. Tapi kalau kalian udah ingat sin tan cos itu nggak apa-apa. Pokoknya tergantung kalian ya kalau mau menghafalnya seperti apa. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Ini sebenarnya masih lumayan gampang ya. Kalau untuk relasinya, relasi sudut buat minggu depan itu memang agak lebih satu tingkat lebih sulit daripada yang kuadran hanya menentukan positif negatif aja. Gitu. Jadi ini dasarnya harus kalian tahu di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kenapa bisa jadi sinnya positif di kuadran 2 yang lainnya negatif? Begitu juga di kuadran 3, di kuadran 4. Penjelasan lebih detailnya. Nah, yang ini ya. Jadi kalau di kuadran 1 itu titik koordinatnya A, X, Y ya. Yang udah pasti positif ya. Positif. Nah, R itu jari-jari. Jari-jari itu selalu positif ya. Jari-jari itu selalu positif. Karena jarak. Jarak kan nggak ada negatif. Yang negatif itu hanya sumbu X, sumbu Y aja. Nah, kan kita ini ya, apa namanya, ini sumbunya titik pusatnya O. Nah, dari O ke A, di sini sudutnya alfa. Ya, ini sudutnya alfa. Nah, kan berlawanan arah jarum jam, maka ketika kita kasih garis bantu ya, yang ini adalah garis bantu supaya menjadi segitiga siku-siku. Gitu. Maka sin itu apa? Sin itu adalah demi depan miring, yaitu Y per R. Ya, jadi ya Y-nya positif, tadi R-nya selalu positif. Maka positif bagi positif, positif. Begitu juga untuk cos. Cos itu samping miring, sami. Maka yang menjadi samping X, miringnya R. X-nya positif, R-nya positif. Ya, jadi positif. Semuanya positif. Tan-nya juga begitu ya. Nah, ini adalah kuadran pertama. Begitu juga dengan kuadran kedua. Nah, kuadran kedua kan apa namanya?
Di sini sumbu X-nya kan udah negatif ya. Jadi di sini besarnya negatif X dan garis bantunya Y tetap ya. Sudutnya itu kan dari sini ke sini. Nah, maka bisa kita sama aja dengan mencari dari sudut ini ya. Nanti kita ini pakai pencerminan sih untuk kenapa bisa sama dari sini ke sini dengan ke sini, atau bisa juga pakai relasi. Nanti kita akan bahas di relasi ya. Nah, jadi untuk mencari sudut ini sama aja dengan mencari dengan segitiga siku-siku yang ini, sudutnya yang ini. Maka sin ya, sin itu demi depan miring ya. R itu ingat, R itu selalu positif ya. Jadi depannya Y, miringnya R. Jadi Y per R, positif Y-nya, ya, sumbu Y-nya positif, R-nya positif. Positif bagi positif, positif. Kemudian kalau cos itu kan sami, berarti samping miring. Sampingnya min X atau negatif dibagi positif jadi negatif. Begitu juga untuk tan itu desa, depan samping ya, jadi Y per min X. Positif dibagi negatif jadi negatif. Nah, dari situ ya asal-usul kenapa di kuadran 2 sin yang positif? Nah, dari sini. Kenapa di kuadran 3 tan yang positif? Sama caranya kayak gini ya. Itu ya. Nah, ini kuadran 4 jadi cos-nya yang positif ya, karena X-nya positif, R-nya positif. Contohnya, jika tan alfa sama dengan 3/4 dengan alfanya 180 sampai 270, tentukan nilai sin alfa. Kalau kita lihat di sini, tan alfa sama dengan 3/4. Ya. Dan ada sudut. Nah, ini menandakan tan alfa itu positif. Maka kita cek lagi sebagai informasi tambahan ya, penguat. Oh iya, berarti 180 sampai 270 itu di kuadran 3. Gitu ya. Dari soalnya aja udah ketebak gitu ya. Kuadran 3 berarti nanti di sini tentukan nilai sin. Oh, di kuadran 3 ya, di kuadran 3 nilai sin itu pasti negatif. Nah, dari soalnya kita udah tahu nih sin itu nanti nilainya negatif. Negatif berapa? Nah, nanti kita cari dari sini. Tan alfa sama dengan 3/4. Kalian boleh menggambar segitiga siku-siku. Nggak digambar juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat yang tidak digambarnya ya. Nah, di sini mungkin ngebantu untuk melihat aja. Nah, kalau gambar sendiri tentukan aja mana siku-sikunya, mana sudutnya ya. Nah, yang menjadi depan, tan itu ini ya. Tan itu desa, berarti depannya 3, sampingnya 4. Nah, gitu ya. Nggak usah pakai, Bu, boleh nggak usah pakai sama X? Nggak apa-apa. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Kemudian miringnya ya, atau R-nya. Berarti pakai teorema Pitagoras atau triple Pitagoras. Karena di sini 3, 4. Ya, satu lagi berarti 5. Karena miring ya. Oh, miring berarti yang paling tinggi angkanya. Boleh langsung triple Pitagoras. Atau kalau lupa, ya pakai rumus Pitagorasnya. Jadi nanti R-nya atau miringnya 5. Yang dicari kan sin ya. Berarti sin itu demi. Sin itu demi. Depan miring. Nah, tadi ya karena 180 sampai 270 itu ada di kuadran 3, maka nilai sinnya negatif. Min 3/5 ya, depan samping. Depan miring, sorry. Depan miring. Gitu. Kalau nggak pakai gambar juga nggak apa-apa. Anggap nggak ada gitu ya. Bukan anggap nggak ada, apa namanya, pembahasan selanjutnya kalau misalkan nggak pakai gambar gimana? Ya tadi kalau nggak pakai gambar kita udah tahu ini yang diketahuinya tan ya, yang diketahuinya tan itu desa. Berarti tan alfa sama dengan 3/4 ya. Nah, kita tandai ini D depan, ini samping. Nah, berarti yang belum ada miring ya. Kita cari miring. Nah, miringnya 5 tadi ya. Berarti udah ada desa, depan, samping, miring. Tinggal infonya di kuadran 3, maka nilai sin itu negatif. Negatif apa? Sin alfa ya. Negatif, depan miring. 3
1/5. Gitu, udah selesai. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak perlu pakai gambar. Kalau untuk menentukan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang sudut istimewa. Sudut istimewa itu biasanya di kuadran pertama aja yang dihafalin. Karena kalau misalkan kalian menghafal sampai kuadran 4 atau 360 derajat, itu bakal lebih banyak. Tapi nggak apa-apa kalau kalian bisa menghafal sampai 360 derajat gitu ya. Dan Ibu juga sebenarnya nggak hafal sampai 360. Biasanya kita hafalin sampai di kuadran pertama aja, 0 sampai 90. Jadi yang namanya sudut istimewa itu ini, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi nggak ada ya, misalkan sin 50, itu sudut istimewa bukan? Bukan. Ya. Sin 25, bukan. Sin 15, bukan. Ya. Jadi yang sudut istimewa itu ini, 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, jadi kalian hanya perlu menghafal sin konstan aja. Kosek, sekan, kotan tadi nggak usah ya. Jadi mengikuti aja, kosek itu kebalikan dari sin. Sekan itu kebalikan dari cos, kotan itu kebalikan dari tan. Ya, nah di sini sin 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat sama dengan 1. Itu nilainya. Kalau cos, berarti kalau cos itu kebalikan dari, maksudnya bacanya kebalikan dari sin ya, dari 1 ke 0. Kalau dari sin kan 0 ke 1, ya gitu. Kalau tan beda lagi. Kalau tan ya 0 derajat itu 0, 30 sepertiga akar 3, tan 45 itu 1, tan 60 derajat itu akar 3. Dan tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Nah, di sini sekannya, sekan 90 itu tidak terdefinisi ya. Tadi karena sekan itu kebalikan dari cos atau 1/0 ya, jadi di sininya. Jadi 1/0. 1/0 kan tidak terdefinisi. Makanya nggak ada. Kalau kosekan harusnya tidak terdefinisi juga ya. Kosekan 1/sin. Iya, harusnya, nah kita tanda tanya di sini ya. Isi salah ininya. Oke, kemudian, nah ini salah satu caranya ya. Jadi Ibu nggak harus, kalian harus menghafal dengan cara jari, enggak ya? Atau pokoknya cara menghafal mah gimana kalian. Nah ini salah satu aja, siapa tahu membantu kalian untuk menghafal. Nah kalian gunakan jari kalian, jempol itu dimulai dari 0 derajat. Ya, jempol itu dimulai dari 0 derajat, kemudian 30, 45, 60, dan 90 ya, sampai kelingking. Nah, kalau ini kita sinus dulu biasanya, sin dulu ya. Terus dikasih nilai 0 derajat itu 0, 30 itu setengah, 45 itu setengah akar 2, 60 itu setengah akar 3, dan 90 itu 1 ya. Jadi gitu aja, ingat 0 sampai 90 dan dari jempol sampai kelingking. Nanti kalau kosinus, ini kan kosinus dia dibalik ya, 90 derajatnya di 0. Biasanya kalau Ibu kosinusnya itu tinggal dibalik aja arahnya dari kelingking ke jempol. Ya. Kalau sin itu, kalau sin dari jempol ke kelingking ya, ke kelingking. Kalau kos dari kelingking ke jempol, bisa kayak gitu ya, atau bisa juga ya pakai tangan sebelahnya lagi gitu. Ya gimana kalian itu untuk menghafalnya. Nanti mungkin di beberapa pertemuan kita akan saling mengingat ya, untuk misalkan ya, Sabita berapa sin 45 gitu. Ya, kita tanya jawab nilai-nilainya aja. Gitu ya. Jadi ini adalah yang harus kalian hafal, sin konstan, sudut istimewa 0 sampai 90 derajat. Oke, kita lanjut ke latihan soalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang materinya? Ibu mau nanya soal yang di kuis. Oh, yang di kuis nanti ya. Berarti kita ke latihan soal. Oke, kita ke latihan soal dulu. Ya, latihan soalnya masih di modul ya. Masih dalam modul.
Nah, ini tentang yang pertama, bagian pertama ini ukuran sudut, bagian yang kedua nanti ada apa tadi, rasio ya, rasio trigonometri, dan bagian ketiga ada yang terakhir, kuadran. Oke, yang pertama dulu, bagian pertama ya. Nilai dari 150 derajat dalam radian atau dalam pi. Kalau dari derajat ke pi tadi diapain? 100 dari derajat ke pi ya. Berarti dibagi 180 derajat. Ya, berarti nanti di sini 150 derajat dibagi 180 derajat pi. Ya, sama dengan. Nah, kalau derajat ini ya ke pi itu biasanya pecahan. Kita tinggal sederhanakan aja dibagi 3 ya dua-duanya ya. Jadi 5/6. Gitu ya. Oke, nomor 2, Ibu mau tanya Raffi. Dari pi ke derajat. Dikali 180 kan, Bu? Iya, betul ya. Dikali 180. 3/5. Nah, ini lihat aja ada pi ya. Berarti pi-nya kita ubah jadi 180. Tinggal dihitung ya, bisa ya. Oke, nomor 3 ini mungkin agak jarang juga ya, cuman ya perlu kalian ketahui. Nomor 3, berarti 58 derajat ditambah ya, ini artinya nanti ditambah 12 menit ditambah 18 detik. Ya. Setara dengan, lihat opsinya bentuk derajat. Berarti kita ubah ke dalam bentuk derajat. Ya, jadi 58 derajat ditambah 12/60 derajat. Ya, ini menit, berarti per 60, kalau detik per 3.600. Nah, gitu. Nanti tinggal dihitung-hitung. Oke, nomor 4, Ibu mau tanya lagi. Naila. Ya, Bu. Naila nomor 4, 7/4 pi ke dalam derajat, gimana caranya? Dikali 180. Dikali 180 ya. Kali 180 derajat. Nah, oke, sip. Oke, silakan yang mau izin ke toilet. Nah, nomor 5, 225 ke dalam pi, Ibu mau tanya Rashid. Per 180. Per 180, ya betul. 225 per 180 derajat. Oke, ya, itu ya. Insya Allah bisa semua ya. 6 sama ya, 150 derajat tambah 0,8 pi sama dengan, ya tinggal diganti yang pi-nya. Nah, nomor 8. 10 derajat tambah 20 derajat tambah 30 derajat tambah sampai dengan 200 derajat. Kalau kalian menjumlahkan masing-masing ya 10 tambah 20 tambah 30 tambah 40 itu memang bisa gitu ya, cuman agak lama waktunya. Atau biasanya kalau ada soal seperti ini pakai deret ya, deret aritmatika. Waktu awal semester juga kalian pernah ya ketemu dengan soal seperti ini. Mudah-mudahan masih ingat. Deret aritmatika itu ada UN, rumusnya A tambah N-1 kali B, ada SN. Nah, ini adalah SN, itu jumlah. Nanti kita pakai rumus ini. SN sama dengan N/2 A tambah UN, atau rumus SN lain, N/2, 2A tambah N-1 kali B. Ya, itu. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita diketahuinya A ya. A itu awal. B itu beda. Bedanya berapa? Dari 10 ke 20, dari 20 ke 30 ya. Bedanya biasanya sama. Dan N itu banyak sukunya. Ya, banyak sukunya ada berapa? UN biasanya suku terakhir ya, suku ke N. Nah, gitu.
Kita langsung aja. A-nya berapa? A-nya yang pertama ya, atau yang awal? Yang awalnya 10 derajat. Bedanya, nah bedanya itu U2 dikurangin U1. Pokoknya suku setelahnya dikurangin suku sebelumnya. B-nya berapa berarti? 10 derajat. N. Ada yang tahu dari 10 sampai 200 berapa? Banyaknya? 20. 20 ya. Dan ada UN. UN itu berarti N-nya kan 20. Berarti UN-nya yang terakhir ya. 200. Gitu ya. Udah, kita langsung ke SN aja. SN, tadi SN-nya 20 ya. 20 sama dengan 20 per 2. Nah, kita pakai rumus yang pertama. Karena kita udah punya A, udah punya UN. Kecuali kita nggak punya UN ya, pakai yang kedua. Ya. A-nya 10 derajat ditambah N-nya 200 UN ya. 200 derajat. Sama dengan 10 kali 210 derajat ya. 2100 derajat. Nah, yang diminta dalam bentuk pi. Berarti kalau tadi ya, kalau diminta dalam bentuk pi, kita ubah 2100 derajat dibagi 180 derajat. Nah, tinggal dicari ya. Pakai pecahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 8. Saya. Oke, kalau bisa nomor 9 nanti kalian bisa mengerjakan. Oh, nomor 9 deh cobain. Ya, nomor 9. Sok silakan supaya Ibu tidak ngobrol terus gitu ya. Nggak banyak ngomong, jadi kalian juga harus banyak latihan sendiri. Nah, nomor 9 cobain, kalau yang udah boleh di chat ya. Nanti Ibu catat sebagai keaktifan kalian. Oke, nomor 9 sama ya kayak nomor 8. Berarti A-nya 10 derajat, B-nya 20 ya. N-nya berapa? N-nya 9. Dari mana 9? Ada yang tahu? Ada yang bisa ini share? Dicari dari UN. Ya, betul ya. Dicari dari UN. Atau mau menghitung juga boleh ya. Hitung satu-satu boleh. Atau dicari dari UN. UN sama dengan A tambah N 1 kali UN-nya 170, A-nya 10, tambah N, min 1 kali B. Bedanya 20 derajat. Ini dipindahin ya, 170 dikurangin 10, 160 derajat. Sama dengan 20N kurangin 20, 180 sama dengan 20N, maka N-nya 9, gitu ya. Tinggal masukin ke SN. SN-nya S9 sama dengan 9 per 2, A-nya 10, tambah UN. UN-nya 170 derajat. 9 per 2 dikali 180 derajat. Ya, 90 ya. Jadi 810 derajat. Nah, yang dicari adalah dalam bentuk pi. 810 derajat dibagi 180 derajat. Gitu ya. Coret-coret, tinggal dibagi 9. 9 per 2. Pi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 8 sama 9 tentang deretnya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa ya? Oke, nomor 10 gampang ya. Nomor 10 ini bukan deret juga ya, karena bisa dihitung manual ya. Jadi setengah tambah sepertiga tambah seperempat tambah seperlima tambah seperenam. Itu tinggal dijadiin derajat.
Oke, ini tentang ukuran sudut. Ya, udah bisa ya kalian dari derajat ke pi, dari pi ke derajat. Sekarang ke perbandingan segitiga siku-siku. Nah, nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini udah ada gambarnya ya. Ini adalah siku-sikunya, yang R. P-nya adalah sudut yang dibicarakannya. Nah, depan samping miringnya, ya depannya. Depannya berarti apa nih? Ibu mau tanya, Arfan. Ya, Depan sudutnya M, L, atau N? Arfan. bentar, Bu. Depan sudutnya yang M, atau yang L, atau yang N? Irfan kalau masih bingung, ini kita lihat ya, sudut yang dibicarakannya adalah sudut P yang ini, nih, udah jelas ya. Ada gambar sudutnya gini. Nah, maka yang menjadi depannya, tinggal lihat depan sudutnya apa, arahnya kemana nih? L ya, depan sudutnya. Oke, gitu. Selanjutnya Ibu mau tanya, Insani. Ya, Bu. Depan sisi miring yang mana? Sisi miring M atau N? N. N ya. Ya, karena depan sudut siku-sikunya ya. Itu ini miringnya. Nah, sisanya samping. Nah, sudut PRQ adalah siku-siku. Apabila ya, ini menandakan nah, si R ini yang menjadi sudutnya ya, maka sudut siku-siku betul. Apabila QR sama dengan L, RP sama dengan M, dan PQ sama dengan N, maka tan sudut RPQ. Nah, ini yang ditanyakannya, sudut P ya. Tan P, boleh kita singkat menjadi tan P sama dengan, nah Ibu mau tanya lagi nih ke yang lain. Atala ada? Ada. Atala, tan itu apa? Perbandingan apa dengan apa? Depan per samping. Ya, depan per samping ya, desa. Maka depannya tadi udah ada ya, L per M sampingnya. Udah, kali jawab yang A. Gitu ya. Nah, nomor 2, diberikan sin A sama dengan 3/5, nilai cos A jika A sudut lancip. Nah, ini misalkan ada kalimat sudut lancip, itu ada di kuadran pertama, artinya tidak semuanya positif ya di kuadran pertama. Jadi semua hasilnya positif. Sin kostannya positif. Boleh nomor 2 kalian kerjakan, terus di chat lagi seperti biasa. Ibu mau tanya ke Salman. Ibu, Salman, caranya gimana untuk mencari kos? ya, kemudian ya apa namanya? Cari Kos. dulu miringnya. Gimana Jadi, cara ini? ya apa? Miringnya itu sama dengan 2. Dari mana dulu? Pak akar dari 3/2 sama 1/2 plus 1/2. Betul ya, plus 1/2. Jadi nanti hasilnya Jadi 2. 1/2. Terus kosnya? Pokoknya sama 1/2 kayak ini. Ya 1/2. Kos samping miring ya, maksudnya gitu ya. Ya, betul ya, jadi 1/2. Nah, bisa ya semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum ya, 1 sampai 3. Masih sama-sama. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 masih sama ya, diketahui segitiga ABC siku-siku di B, jika cos A sama dengan 3/4, nilai cot A sama dengan berapa? Boleh dicari lagi ya. Nomor 4. Bisa ya. Ibu mau tanya satu lagi ke Salsa.
Iya, Bu. Oke, Salsa nomor 4 gimana caranya? Eh, tadi Salsa belum ini sih, soalnya nggak tahu COT apaan. Oke, diketahui segitiga ABC siku-siku di B ya. Berarti gambar dulu sih sebenarnya ini ya. Gambar dulu karena takutnya salah depan miringnya. Jadi kalian gambar supaya pasti ya, karena siku-sikunya di B katanya. Nah, di sini. A, B, C gitu ya. Berarti mana yang menjadi sudut yang dibicarakannya, Salsa? Yang A atau yang C? Yang A. Yang A ya, betul. Yang A kenapa? Karena ini kan cos A. Cos A ya, jadi yang A. Oke, kemudian mana yang menjadi sisi depan? AB, Yang BC. yang BC, betul ya. Berarti depan ini miring yang mana? AC. AC ya. Nah, cos itu apa, Salsa? Cos itu samping per miring. Oh, berarti sampingnya 3, berarti yang di sini 3, miringnya 4. Miringnya. Nah, udah deh. Kot ya, yang ditanyakan kot. Kot itu kebalikan dari tangen, berarti 1 per tan. Tan itu apa? Tan itu depan per miring. Depan per miring itu sin. Eh, Depannya benar. Bawahnya apa? depan sama samping. Iya, desa ya. Tan itu desa. Depan, samping. Maka kalau kebalikannya tinggal dibalik. Sade gitu ya. Nah, sampingnya 3, depannya berapa? 5. Nah, hati-hati di situ ya. Kalau depannya 5, berarti yang paling gede nilainya 5 ya. Nah, yang paling gede di segitiga siku-siku itu adalah sisi miring. 4. Berarti yang akar dari 4 kuadrat. Akar dari 4 kuadrat. Kurang 3 kuadrat. Kurang 3 kuadrat. Nah, gitu ya. Akar 7 ya jadinya ya. 3 per akar 7. Atau dirasionalkan kalau ada akar di bawahnya dikali akar 7 per akar 7. 3 per 7 akar 7. Oke, terima kasih Salsa. Kita lanjut nomor 5. Nah, apabila tan alfa sama dengan P per Q, jangan nomor 5 deh, nomor 6 ya, nomor 5 insya Allah bisa. Jika tan A sama dengan T dengan A sudut lancip, nah ini sudut lancip ya, jadi masih membicarakan di kuadran pertama kalau sudut lancip. Maka sin A sama dengan, nah kalian cari lagi ya, kayak tadi, yang mana yang benar? Kuadran 1. Nomor 6 ya, nomor 5 kita lewat. Jadikan P itu sama dengan depan, 1 itu sama dengan samping. Nah, betul. Untuk dapat miring, jadi T kuadrat tambah 1 akar. Akar T kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar T kuadrat tambah 1. Terus? Ya, buat sin A depan per miring jadi T per T kuadrat, akar T kuadrat plus 1. Sin A sama dengan T per Akar T kuadrat per 1. Tambah 1. Nah, itu biar sama pilihannya di kuadratin dulu. Yang T-nya. Ya, jadi T kuadrat. Gitu ya. Per akar T kuadrat tambah 1. Nah, kalau pembagian boleh digabungnya jadi akarnya satuin, jadi T kuadrat per T kuadrat tambah 1. Gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak boleh kalian pisahin menjadi T kuadrat, misalkan, jadi T tambah 1. Atau akar T kuadrat tambah akar 1. Itu nggak boleh ya. Kalau penjumlahan, pengurangan itu nggak boleh. Kalau perkalian boleh. Dan pembagian boleh kayak tadi.
Nah, paling gitu, kayak benar ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang ya, yang E. Sin itu demi ya, depan per miring. Oke, nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sudutnya theta, siku-sikunya di sini. Dan ya, kita kasih tanda kata hubung lagi, dan jika cos theta sama dengan 2/3, nilai X yang memenuhi adalah, ada yang tahu caranya gimana? Gambarnya disajikan gambar dan diketahui juga cos theta sama dengan 2/3. Nah, di sini, jadi kalau kalian menggabungkan si cos theta ini dengan gambar ini, itu kurang tepat ya. Itu bukan kayak gitu. Jadi nggak akan ketemu nanti. Ya, jadi ini sebenarnya berbeda. Gambarnya ini, yang satu tetanya gambarnya seperti ini, yang satu lagi tetanya perbandingannya 2/3 si cosnya gitu ya. Jadi itu ada dua gambar yang berbeda sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari gambar yang pertama ini, ya, kita punya sisi apa nih? 5 itu sisi depan, samping, atau miring? Depan. Ya, 5 itu sebagai sisi depan. X-nya sebagai sisi miring. Maka yang bisa, kan ini samping ya sisanya ya. Nggak perlu kalian mencari sisi samping, karena nanti akan repot ya, karena ini bukan, ini adalah variabel. Ya, nanti akan repot kalau mencari sisi samping. Jadi udah aja yang ada ya, yang ada itu kan depan sama miring. Depan sama miring itu perbandingan apa? Sin, cos, tan. Sin. Sin ya. Jadi di sini kalian tulis sin theta sama dengan depan miring ya, 5/X. Ya, gitu. Selanjutnya, yang ini, yang cos theta sama dengan 2/3. Cos theta sama dengan 2/3 itu artinya perbandingan apa dengan apa? Samping dengan miring. Samping miring ya. Oke, kita bisa cari sini ya? Bisa ya? Bisa cari sini ya? Sin theta dari yang cos ini. Sin tetanya berapa? Kita punya cos theta 2/3. Maka sin theta demi kan? Depan per miring. Ada nggak depannya? Dari sini. Yang cos 2/3 ini. Depannya kira-kira berapa hasilnya? Sisi depan? Akar 5. Ya, sisi depan akar 5 ya. Pakai Pitagoras. Maka di sini depannya akar 5 per miringnya 3. Disamain deh. Ya, sin sama dengan sin ya. Jadi 5/X sama dengan akar 5/3. Kali silang, akar 5X sama dengan 15. X-nya sama dengan 15 bagi akar 5. Ya, dirasionalkan kalau ada akar di bawah. Akar 5 per akar 5. Ya, sama dengan berapa nih? 15/5 ya. 3 akar 5. Nah, itu untuk soal yang seperti ini ya. Jadi ini tersajikan sebenarnya dua gambar yang berbeda. Ya, jadi bukan cos theta itu gambarnya yang ini. Ya, cos theta sama dengan 2/3 itu bukan yang ini, karena ini kan beda ya. Ini miringnya X, di sini miringnya 3 gitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kalian bikin dua gambar. Atau ya tadi, tanpa gambar juga bisa dicari sin theta yang lainnya. Ya, karena sudutnya sama-sama theta. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ya. Coba kalian kerjakan. Nomor 8. Jika tan X sama dengan 2/3, maka nilai dari 5 sin X kurang 6 cos X per 2 cos X tambah 3 sin X sama dengan, nanti dicat lagi ya. Ibu mau nanya soal kuis Yang mana itu soal kuis? yang Q01 B02. Yang kuadran, nanti kita bahas yang kuadran ya. Bisa udah terbahas nanti di kuadran. Kalau belum, berarti nanti Sabita nanya lagi di akhir ya. Sebentar, Ibu masukin dulu. Yang kuadrannya, satu lagi. Nah, kita ke soal bagian ketiga ya, tentang kuadran. Kalau tentang kuadran, yang awal-awal insya Allah bisa ya. Nah, nomor 1, apabila nilai sin B positif dan tan B negatif, maka sudut B terletak di kuadran berapa? Nah, di sini kan apabila tan per sinnya bertanda positif, maka kemungkinannya apa ya? Bisa positif per positif ya, biar hasilnya positif kan? Atau negatif per negatif ya, hasilnya positif. Selain itu kan negatif. Maka cari yang tannya positif, sinnya juga positif. Di kuadran berapa? Yang positif semuanya ya, berarti di kuadran 1. Kemudian kalau yang negatif, tan sama sinnya di kuadran berapa? 4. 4. Ya, cari aja ya. Di sini kan sinnya negatif, positif. Di kuadran 2, kuadran 3 tan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Maka yang dua-duanya negatif, sin dan tannya ada di kuadran 4. Jadi jawabannya yang benar adalah 1 atau 4. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Nggak apa-apa ya yang masih tadi salah jawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti lagi. Tadi udah ada beberapa yang diralat juga. Nomor 4. Ya, nomor 4 sama nomor 5 sama ya. Kita kerjakan nomor 5 aja. Karena nomor 4, ya nomor 4 sama nomor 5 mirip-mirip ya. Ada di soal kuis juga. Nah, nomor 5, jika θ merupakan sudut yang dibentuk titik min 8, min 6. Nah, min 8, min 6 ini ada di kuadran berapa? 3. Ada di kuadran 3 ya. Terhadap sumbu X positif ya. Tadi kalau kita gambarkan sebenarnya seperti ini. Min 8 ya. Min 8 sama min 6. Nah, titik P-nya, oh bukan titik P ya, yang titik P di sini. Titiknya di sini, min 8, min 6. Jika θ merupakan sudut yang dibentuk oleh titik ini terhadap sumbu X positif, maka ini pasti jari-jarinya ya. Ini sudut pusat O. Maka nanti sudutnya kan X positif itu dari sini ya. Berarti dari sini ke sini maksudnya. Nah, kalau dari sini ke sini sesuai dengan yang di PPT ya, itu sama aja dengan mencari sudut yang di sini. Gitu. Jadi tetap berarti depan, ya ini depan, ini samping, ini siku-siku ya karena, nah gitu. Samping dan miringnya di sini. Gitu ya. Tinggal kalau kalian bingung, pindahin aja keluar gambarnya jadi gini. Maka dari sini ke sini berapa jaraknya? Nah,
Dari sini ke sini berapa? 6 ya. Yang depan ini 6 ya. Depan itu sama dengan 6, samping itu sama dengan 8. Ingat yang namanya jarak nggak ada negatif. Gitu. Jarak atau ukuran ya. Miringnya, nah 6, 8, triple Pitagoras. 6, 8. Ada yang masih ingat triple Pitagoras? 10, 6, 8, 10 ya. Maka yang ditanyakan apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat. Nah, kita cari dulu sinnya aja dulu. Berapa sin theta? Demi. Tapi ingat, ini di kuadran berapa? Kuadran 3. Ya, kalau sin di kuadran 3 negatif atau positif? Negatif. Negatif. Demi ya, demi. 6/10. Cos di kuadran 3 negatif positif? Negatif. Negatif. Ya, negatif samping miring 8/10. Maka kita cari kuadratnya. Sin kuadrat theta berarti dikuadratin ya semuanya. 36/100. Yang ini cos kuadrat jadi 64/100. Tinggal dijumlahin ya. Udah itu hasilnya. Hasilnya sama dengan 100/100. Sama dengan 1. Ya. Oke. Jadi nanti ini kalau kalian udah belajar rumus-rumus trigonometri yang lainnya, ini kalau nggak salah kelas 11 ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat itu hasilnya 1 ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini salah satu rumus trigonometri. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai nomor 5? Ibu yang nomor 4-nya tolong dibahas. Mirip, tinggal ganti aja apa ini yang ditanyakan. Ya, ini kan mirip-mirip. Diketahui titik P, min 8, min 6, jika alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu X, nah, itu maka nilai kos sama tuh gambarnya. Tinggal bedanya pertanyaannya aja. Gitu ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 6. Nah, coba nomor 6. Diketahui 90 derajat, tetanya 90 sampai 180 dan sin tetanya 5/6, maka cos tetanya berapa? Nah, kalian jawab lagi ya. Nanti boleh dicat lagi. Jawabannya masih ada yang berbeda ya, cuman ya masih ada yang beda. Yang benar C atau D. Nah, itu ya. Tapi berarti benar ya, angkanya udah benar semua. 1/6 × 11, tinggal jawabannya C atau D. Ada yang beda ya? Ada yang B juga jawabannya. Oke. Nah ya, udah diralat lagi. Nah, jadi di sini kalian bisa tahu kuadran berapa ya? 90 sampai 180? Kuadran 2 ya? Ya, sip ya. Kuadran 2. Maka benar ya, di sini sinnya positif 5/6 demi sampingnya berarti akar 11. Tinggal dicari cos. Cos theta sama dengan sami, tapi min ya hasilnya karena di kuadran 2. Gitu. Di kuadran 2 berarti min samping miring akar 11/6. Nah, gitu. Oke ya, bisa ya. Jadi jawabannya yang C, betul. Yang nomor 7 mirip sin. Nah, di sini masalahnya bentuknya pi. Nah, makanya tadi di awal-awal kalian harus bisa mengubah sudut ya. Pi itu 180 derajat sampai dengan 3/2 pi berapa tuh? 270 derajat. 70 derajat. Maka ini adalah di kuadran 3.
Ya, kuadran 3. Sin kuadran 3 benar ya, negatif. Maka tan di kuadran 3 positif. Maka yang hasilnya negatif itu udah pasti salah. Gitu ya. Tinggal mana yang benar. Sin T itu depan miring. Depan miring. Maka sampingnya pasti 4 ya. 3, 4, 5. Udah tinggal dicari tan. Tan T sama dengan desa depan 3/4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tentang kuadran? Bisa ya? Nah, nomor ini juga sama ya, kita akan ubah dulu menjadi derajat. 3/2 tadi, 3/2 itu 270 derajat, sampai dengan 2pi, 360 derajat. Maka di kuadran 4, di kuadran 4 ya. Di kuadran 4 nilai cos benar ya, positif. Tinggal dicari sin sama tannya. Kalau kita lihat sin sama tan di kuadran 4 itu apa? Negatif ya dua-duanya ya. Berarti negatif kali negatif positif. Ya, nanti hasilnya positif, yang hasilnya negatif itu salah. Tinggal dicari angkanya. Oke, nomor 9. Jika beta terletak di kuadran 4, dan sekan B. Nah, sekan itu kebalikan dari 1/cos ya. Nah, jadi dia positif, benar. 13/5, maka nanti bisa dicari cosnya. Cos betanya tinggal dibalik ya. Cos betanya 5/13. Nah, tinggal dicari sin beta sama, udah ya, sin betanya aja. Sin beta, tapi ingat ini di kuadran berapa? Di kuadran 4. Hasilnya negatif. Ya, negatif 12 berarti ya. Depannya berarti 12. Berarti negatif 12/13. Nah, tinggal dimasukin ke sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Berarti bisa ya. Nomor 10, nomor 11 itu buat minggu depan, karena ini udah sudutnya udah jelas ya, maksudnya sin 225 itu berapa ya, ini kuadran berapa, juga berkaitan dengan kuadran. Nanti kita bahas itu tentang relasi. Udah ya, itu aja paling sampai sini. Sampai sini dulu aja ya, biar nggak pusing. Nanti mungkin ini tadinya Ibu mau ngasih, tapi ini hafalan tentang sudut istimewa ya, kayak, mohon maaf ya Ibu nggak sempat ngetik. Jadi ini kayak cos 60 ditambah sin 30 ya. Jadi kan tadi penghafalan sudut istimewanya seperti apa ya. Ini tentang hafalan sudut istimewa aja. Insya Allah bisa ya. Oke, kita sampai sini dulu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan ya. Terima kasih banyak anak-anak IPA 3, luar biasa ya. Udah aktif di chat juga udah banyak, udah lebih dari 15 yang menjawabnya. Yang belum menjawab mungkin nanti minggu depan kalian harus aktif lagi ya. Itu aja dari Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila Ibu hari ini ada kekurangan. Tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Dijaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.